Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Semoga masih tetap semangat belajarnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas 3 jenis tekanan, ada tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Pada hari ini, kita akan membahas tentang penerapan konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Yang pertama, yaitu pengangkutan air pada tumbuhan. Ada 2 jenis pengangkutan air pada tumbuhan, yaitu pengangkutan secara ekstravaskuler dan pengangkutan secara vaskuler. Nah, pengangkutan secara ekstravaskuler itu tidak melibatkan berkas pembuluh atau xilem ya di sini. Untuk pengangkutan ekstravaskuler itu dimulai dari air dari dalam tanah itu diserap oleh sel-sel akar. Kemudian baru di pengangkutan vaskuler, ketika air dan mineral diserap oleh akar itu kemudian diangkut oleh berkas pembuluh kayu atau kita biasa sebut sebagai xilem. Nah, bagaimana perjalanan pengangkutan air pada tumbuhan? Nah, air yang ada di dalam tanah itu akan diserap oleh rambut akar atau epidermis akar ya. Karena kan di rambut akar nanti ada epidermis akar. Kemudian dari epidermis akar, cair itu akan masuk ke bagian korteks. Bagian korteks akar. Kemudian masuk ke stele dan masuk lagi ke xilem. Sini xilem akar. Nah, dari xilem akar kemudian akan masuk ke xilem batang. Xilem batang. Kemudian dari xilem batang akan terus melaju ke xilem daun. Nah, itu perjalanan pengangkutan air pada tumbuhan. Nah, mengapa si xilem ini bisa mengangkut air? Karena berkas pengangkut yang ada di xilem ini berbentuk seperti pipa kapiler, yang menyebabkan adanya suatu daya kapilaritas. Adanya gaya kohesi dan adhesi ini menyebabkan si air dari dalam tanah bisa diangkut ke batang, kemudian ke daun, ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, kalau tadi pengangkutan air, sekarang pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Nah, pengangkutan nutrisi pada tumbuhan ini khususnya itu hasil dari fotosintesis. Kan fotosintesis itu terjadi kebanyakan di daun. Nah, bagaimana hasil fotosintesis ini dapat disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan? Nah, diangkut, kita kan sudah tahu ya, berkas pengangkut untuk mengangkut hasil fotosintesis itu adalah pembuluh plum. Nah, perjalanan zat-zat hasil fotosintesis ini dimulai dari daun yang memiliki konsentrasi gula tinggi dan tekanan air yang tinggi ke bagian tanaman yang dituju yang lain, yaitu ke daerah yang memiliki konsentrasi gulanya rendah dan tekanan air yang rendah. Jadi, pengangkutan nutrisinya dilakukan oleh pembuluh plum. Bagaimana mekanismenya? Yaitu mekanismenya dari konsentrasi gula tinggi dan tekanan air yang tinggi ke konsentrasi gula rendah, tekanan air yang rendah. Itu. Kemudian yang ketiga, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, tekanan darah ini memenuhi hukum Pascal, yaitu tekanan pada zat cair pada ruang tertutup diteruskan ke segala arah sama besar. Kita anggap bahwa tubuh kita ini seperti ruang tertutup. Kemudian, pada saat jantung memompa darah, darah itu akan mendorong sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Nah, saat
Mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Nah, maka disebutnya sebagai tekanan darah. Nah, biasanya alat yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan darah manusia ini dinamakan tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, biasanya ditempatkan di lengan, Nah, kenapa? Kita kan ingin mengetahui tekanan darah. Sedangkan kalau tekanan darah berhubungan dengan jantung, kita mengukurnya di daerah lengan. Nah, kita kembali lagi ke hukum Pascal ya. Karena kita anggap sebagai tubuh kita itu sebagai ruang tertutup, maka ketika zat cair darah yang ada di dalam tubuh kita itu kan dianggap sebagai zat cair, diberikan tekanan, maka tekanannya itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Maka walaupun kita menggunakan tensimeter ditempatkan di lengan, maka tekanan darah yang ada di lengan, yaitu di arteri, itu akan sama dengan tekanan yang ada di jantung, yaitu di aorta. Jadi akan sama. Kemudian yang berikutnya itu yang terakhir ya, tentang tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Nah, biasa kita sebut sebagai respirasi. Nah, respirasi sel ya. Jadi terjadi pertukaran gas O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida ini terjadi di alveoli. Nanti di bab berikutnya kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia ya. Kalau di sini kita akan sekilas saja hubungannya dengan tekanan bagaimana. Nah, secara di alveoli itu terjadi pertukaran gasnya secara difusi. Secara difusi artinya apa? Nah, artinya proses perpindahan zat terlarutnya itu dari daerah yang memiliki konsentrasi tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi tekanan parsial rendah. Apa sih tekanan parsial? Nah, tekanan parsial ini adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Nah, pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan dari oksigen atau O2 dan CO2 yang terlarut di dalam darah. Itu ada 4 konsep tekanan zat yang diaplikasikan pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang berkaitan dengan tekanan zat. Soal yang pertama ini berhubungan dengan tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair. Ada seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 5 meter, kemudian dengan massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, dan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berapa tekanan hidrostatisnya? Biasa ya kita diketahui dulu. Diketahui kedalaman, tadi kedalamannya 5 meter, kedalaman berarti H sama dengan 5 meter. Kemudian massa jenis, ini Rho 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian yang diketahuinya lagi gravitasi, konstanta gravitasinya 10 Newton per kilogram. Kemudian apa yang ditanyakannya? Ditanyakannya itu adalah tekanan hidrostatis pH. Nah, kita akan buat penyelesaian dari soal tersebut. Kita ketahui ya bahwa tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan konstanta gravitasi. Kedalaman, massa jenis zat cair, dan gravitasi. Maka H dikalikan dengan Rho dikalikan dengan G. H-nya atau kedalamannya kita ketahui di dalam soal itu 5 meter.
dikali massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3 dan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Kalikan 5 kali 1000 kali 10, maka hasilnya 50.000 Newton per meter pangkat 2. Itu besarnya tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu ini bergantung pada kedalaman, massa jenis, dan gravitasi. Kalian tinggal kalikan saja kalau memang si satuannya sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ada sebuah alat pengangkat mobil yang biasa ada di tempat pencucian mobil. Ini memiliki luas penampang, yaitu di penghisap kecilnya A ya, 50 cm pangkat 2, atau kalau kita sebut A1, dan penghisap besarnya AB itu sebesar 4000 cm pangkat 2. Nah, gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil, si berat mobilnya itu 12.000 Newton adalah, misalkan ya, 12.000 Newton. Maka seperti biasa kita buat diketahui dulu. Tadi luas penampang penghisap kecilnya A atau A1 ya, biasa itu 50 cm pangkat 2. Kemudian luas penampang besarnya AB-nya itu 4000 cm pangkat 2. Tadi mobilnya beratnya berarti F di B ya, 12.000 Newton. Nah, ditanyakannya berapa sih gaya yang harus diberikan pada alat pengangkat mobil itu agar si mobil bisa terangkat. Maka F di A. Kita buat penyelesaian. Kita ketahui ya, jika di PA-nya di sini kan ada tekanan. Sini juga sama, tekanannya ke atas di PB. PA itu sama dengan tekanan di B. Kita ketahui bahwa tekanan di zat padat itu F per A. Berarti ini di yang penghisap kecil, yang ini juga sama di penghisap, yang ini di penghisap yang besar. Yang ingin diketahuinya adalah FA-nya. FA itu berarti sama dengan FB, yang ininya pindah ruas, yang A-nya, dikali A penghisap kecil dibagi penghisap luas penampang di penghisap yang besar. Kita tinggal masukkan aja FA-nya. FB-nya ada, FAA-nya. AA-nya ada, AB-nya ada. Jadi FB-nya itu 12.000 Newton dikalikan penghisap luas penampang penghisap kecilnya 50 cm pangkat 2 dibagi luas penampang penghisap besarnya 4000 cm pangkat 2. Satuannya hilang ya. Bagi, kemudian 12.000 dibagi 4000, kita dapat 3, tinggal 3 kali 50, yaitu 150 Newton. Jadi besarnya gaya yang diberikan pada penghisap kecil yaitu 150 Newton. Tuh. Kita menggunakan perbandingan yang itu. Kemudian soal yang ketiga, ini sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang, ini di udara ya, di udara. Ketika ditimbang. Kemudian ketika ditimbang di dalam air, nah beratnya
menjadi 45 Newton. Kenapa kok jadi berkurang? Karena kan ada gaya ke atas ya. Nah ini yang ditanyakannya gaya ke atasnya. Berapa gaya ke atas yang menekan benda? Boleh diketahui dulu. Berat benda berarti W benda di udara. WU sama dengan 50 Newton. Kemudian ketika diukur di dalam air, berat benda di dalam air menjadi 45 Newton. Nah, ditanyakannya berapa gaya ke atasnya? FA-nya. Jawabannya maka si FA itu berat benda di udara ini dikurangi berat benda di air. Tadi berat benda di udaranya ini 50 Newton. Dikurangi berat benda di air, di dalam air, ketika ditimbang di dalam air 45 Newton. Maka hasilnya menjadi 5 Newton. Ada gaya ke atas sebesar 5 Newton. Itu beberapa contoh soal, hanya 3 buah contoh soal yang berhubungan dengan konsep tekanan. Nah, pembahasan kita kali ini dicukupkan sekian ya, pembahasan soal. Nah, untuk tugas pertemuan 3, kalian harus menjelaskan 4 konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Kalian tulis di buku tugas kalian. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan uji kompetensi bab 8. Kalian tinggal mengeklik di link yang sudah ditentukan ya. Gitu. Semuanya sudah Ibu share di Google Classroom dan WA Group. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumahnya. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.